Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira dengan stambuk Q1A1 18036, kelas ITP A 2018, jurusan Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi yogurt sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi. Adapun judul fermentasi yogurt yang saya angkat adalah pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan mikroorganisme patogen pada yogurt. Apa itu yogurt? Yogurt adalah produk olahan hasil fermentasi susu. Kata yogurt sendiri berasal dari bahasa Turki, yaitu yogurt atau yogurt, yang artinya susu asam. Yogurt merupakan produk pangan berupa hasil olahan susu melalui proses fermentasi yang memanfaatkan dua bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri Lactobacillus bulgaricus sendiri berperan sebagai pembentuk aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan sebagai pembentuk cita rasa. Kombinasi dari kedua bakteri ini berfungsi untuk mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Komponen susu yang paling berperan dalam pembuatan yogurt sendiri adalah laktosa dan kasein. Laktosa sendiri digunakan sebagai sumber energi atau karbon selama pertumbuhan yogurt yang menghasilkan asam laktat. Sedangkan kasein merupakan komponen terbanyak dalam protein susu, di mana kasein ini memiliki sifat yang peka terhadap keasaman atau pH. Adapun zat gizi pada yogurt dapat kita lihat pada slide, di mana di sana terdapat tabel kandungan gizi yogurt per 100 gramnya. Di sana tercantum energinya itu 42 sampai 46 kilokalori, sedangkan nilai keasaman atau pH-nya itu 4,2 sampai 4,4, proteinnya 4,5 sampai 5,0, karbohidratnya itu 6 sampai 7 gram, kalsiumnya 130 sampai 176 mg, magnesiumnya 17 mg, dan potasiumnya 226 mg. Pada proses fermentasi juga memberikan kontribusi terhadap penampakan protein mikrobia, di mana yang berasal dari bakteri asam laktat yang dapat meningkatkan populasinya selama proses fermentasi tersebut. Keberadaan protein juga mudah dicerna, serta asam laktat juga dapat meningkatkan penyerapan mineral yang dapat membuat yogurt ini bisa baik atau aman dikonsumsi oleh anak dengan gangguan penyerapan di saluran pencernaan. Sedangkan dalam peningkatan nilai keasaman yogurt akan mengakibatkan kemampuan BAL atau bakteri asam laktat dalam mendegradasi sukrosa menjadi asam laktat, itu membuatnya tidak maksimal dan tidak sempurna di metabolisme menjadi asam laktat, sehingga perlu sukrosa itu banyak tersisa di dalam fermentasi yang dapat mengakibatkan keasaman yogurt itu menjadi meningkat. Sedangkan pada kadar protein minuman hasil fermentasi itu dipengaruhi oleh jumlah bakteri, di mana kenaikan jumlah bakteri itu akan meningkatkan jumlah enzim yang digunakan untuk memecah protein itu menjadi peptida dan akan dihidrolisis lebih lanjut menjadi asam amino. Sedangkan selama proses fermentasi, kadar lemak itu mengalami penurunan. Kenapa terjadi penurunan itu? Karena adanya aktivitas dari bakteri asam laktat yang mengabsorpsi kandungan lemak pada suatu bahan yang dijadikan sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Di dalam proses fermentasi yogurt juga terdapat sensorik pada yogurt, di mana itu terdiri dari warna, rasa, tekstur, dan aroma. Yogurt itu berwarna putih, yang dimana berasal dari putih yang terdapat pada susu yang disebabkan oleh warna kasein. Karena kita ketahui sendiri produk olahan yogurt itu berasal dari fermentasi susu, bahan dasarnya itu susu. Warna kasein yang murni itu berwarna putih di dalam susu.
Kasein merupakan dispersi koloid sehingga tidak tembus cahaya yang mengakibatkan air susu itu berwarna putih. Sedangkan rasa, selama proses fermentasi, penambahan bakteri asam laktat itu dapat menghasilkan rasa khas tersendiri pada suatu produk, yaitu rasa masam atau asam yang ditimbulkan akibat terbentuknya asam-asam pada proses fermentasi. Rasa yogurt tersendiri itu dipengaruhi karena adanya senyawa seperti senyawa asetat dehida, diasetil, asam asetat, dan asam lainnya yang jumlahnya itu lebih sedikit. Senyawa ini dibentuk oleh Streptococcus thermophilus dari laktosa susu yang diproduksi juga oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus yang memberikan rasa yang khas pada yogurt, yaitu rasa masam atau rasa asam tadi. Sedangkan tekstur dari yogurt itu berasal dari asam laktat, di mana asam laktat itu bisa membuat tekstur yogurt itu menjadi kental. Tekstur yogurt sendiri itu terjadi karena adanya penggumpalan, di mana penggumpalan itu disebabkan oleh kegiatan enzim atau penambahan asam. Enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri tadi, bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu dapat menyebabkan air susu itu menggumpal. Dan kombinasi kedua bakteri ini, bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ini mengakibatkan adanya penurunan pH atau keasaman dan terbentuknya gumpalan yang disebabkan oleh koagulasi protein susu oleh asam. Sedangkan aroma, yogurt itu memiliki karakteristik aroma yang khas, yaitu rasa asam. Aroma ini sendiri timbul karena pada saat proses fermentasi itu terjadi perubahan laktosa susu menjadi asam laktat. Aroma produk yogurt itu disebabkan oleh senyawa volatil yang terbentuk sehingga menimbulkan aroma yang khas. Di sini aroma itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, dia itu termaksud peranan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, sedangkan rasa tadi dari bakteri Streptococcus thermophilus. Jadi di sini Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus di sini bekerja sama untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas, yaitu asam. Dalam produk fermentasi pasti terdapat kontaminasi, di mana bakteri yang mengkontaminasi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Pada fermentasi yogurt terdapat kontaminasi mikroba pembusuk dan mikroba patogennya yang berasal dari bahan bakunya yaitu susu. Mikroba pembusuknya itu ada 3, yaitu Micrososus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp. Ketiga bakteri ini akan menguraikan protein menjadi asam amino dan akan merombak lemak dengan enzim lipase sehingga susu itu menjadi asam dan berlendir. Bakteri ini muncul karena susu itu terkontaminasi oleh feses sapi atau lingkungannya dan dapat menimbulkan gejala mual atau muntah. Sedangkan mikroba patogen juga ada 3, yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Ketiga bakteri ini juga menyebabkan diare. Bakteri ini juga muncul karena susu itu terkontaminasi oleh feses atau keadaan lingkungan sekitarnya. Bakteri pembusuk dan patogen pada yogurt ini muncul dari susu, sehingga pada proses pengolahan yogurt perlu proses pasteurisasi. Dalam penambahan asam laktat dapat menguraikan atau membunuh bakteri patogen dan menekan produksi senyawa berbahaya, sehingga bakteri itu penghasil asam laktat juga memproduksi antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, sehingga dalam proses pembuatan fermentasi yogurt ini kemungkinan besarnya itu mikroba pembusuk atau mikroba patogennya itu sedikit karena telah melalui proses pasteurisasi tadi atau bahkan musnah. Selama proses fermentasi yogurt, bakteri asam laktat itu memanfaatkan gula sebagai sumber energi pertumbuhan dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat. Selama proses fermentasi, mikroba akan merombak senyawa karbon menjadi energi.
proses hidrolisis laktosa menjadi bakteri asam menjadi asam pirufat yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat kembali. Semakin tinggi asam laktat menyebabkan konsentrasinya itu semakin menurun. Fermentasi yogurt itu mula-mula laktosa itu dihidrolisis menjadi glukosa atau galaktosa enam-fosfat dan kemudian terjadi fermentasi asam laktat. Diagram fermentasi asam laktat dapat kita lihat pada slide. Di situ sudah ada diagramnya. Di sana dapat kita lihat bahwa fermentasi asam laktat itu mula-mula diawali dengan proses glikolisis, di mana proses glikolisis itu mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2P yang akan menghasilkan 2 NADH. 2 NADH sendiri berasal dari 2 NAD+ yang akan menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali, sehingga kembali digunakan untuk membentuk asam laktat. Fermentasi ini tidak dihasilkan CO2. Sekian pemaparan materi tentang fermentasi yogurt dari saya. Adapun kebenarannya datangnya dari Allah dan kesalahannya datangnya dari sendiri saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.